Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim banyak target penting di Iran dihancurkan Amerika Serikat Israel. Trump yakin segera terjadi perubahan rezim di Iran. Trump menambahkan, pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, mungkin masih hidup tetapi terluka parah. Trump juga bilang, Iran telah setuju untuk mengizinkan 20 kapal pengangkut minyak melewati Selat Hormuz mulai Senin pagi dan berlanjut selama beberapa hari ke depan. We've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. Juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari, mengumumkan akan membidik kediaman para komandan dan pejabat politik Amerika Serikat. Iran mengklaim ini jadi serangan balasan pasca serangan Amerika Israel menyasar rumah-rumah warga sipil dan angkatan bersenjata Iran. به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. Iran tantang balik Amerika Serikat merespons rencana serangan darat Amerika Serikat. Juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zulfagari mengatakan pasukan Iran siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat. Ia menambahkan, serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apa-apa. جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرانه. Trump yakin Iran akan hancur lebur jika Amerika Serikat sampai mengerahkan invasi darat. Pada Sabtu lalu, media Amerika Serikat Washington Post melaporkan Pentagon menyiapkan operasi darat selama beberapa minggu di Iran dari keterangan dari salah satu pejabat Amerika Serikat. Sebelumnya, ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat disebut akan bergerak ke Timur Tengah untuk mendukung operasi darat ini. Circumstances where you send in ground troops. How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. What are you thinking about the oil facility? Menurut situs Global Firepower, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar dunia per Januari 2026. Amerika Serikat diperkirakan memiliki total 2,1 juta personel militer. Dari jumlah ini, 1,3 juta personel aktif dan 799.500 personel cadangan. Angkatan Darat Amerika Serikat tercatat punya 1.174.890 personel. Selain itu, Angkatan Darat Amerika Serikat juga memiliki 4.666 tank, 409.660 kendaraan tempur, rudal, dan senjata artileri dengan total 5.130.
Sementara kekuatan militer Iran berada di urutan 16 dari 145 negara pada Januari 2026. Iran diperkirakan punya 1,1 juta personel. Dari jumlah ini, tentara aktif sebanyak 610.000, personel cadangan 350.000, dan paramiliter 220.000. Sementara itu, Angkatan Darat memiliki 2.675 tank, 75.939 kendaraan tempur, rudal, dan senjata artileri dengan total 3.777. Sejumlah persiapan diklaim terus dilakukan Trump untuk melancarkan invasi darat ke Iran. Apakah invasi darat Amerika Serikat jadi solusi jitu menekan Iran atau justru malah menguntungkan Irak? Kita akan bahas bersama pengamat militer yang juga Head of Center for Intermestic and Diplomatic, Anton Ali Abbas, yang tersambung dalam saluran Zoom saat ini. Selamat malam Pak Anton, apa kabar? Baik Mbak Asri, apa kabar Mbak Asri? Kabar baik. Pak Anton, apa yang akan terjadi jika memang Amerika Serikat betul-betul melancarkan serangan darat ke Iran? Ya, pertama sih saya ingin menyoroti bahwa beberapa jam terakhir itu Kemenlu Amerika Serikat itu sudah menyampaikan ada 4 strategic objektif dari operasi militer yang dilakukan mereka kepada Iran. Yang pertama adalah menghancurkan kemampuan Angkatan Udara, menghancurkan kemampuan Angkatan Laut, lalu kemudian menghancurkan kemampuan mereka untuk menggunakan misal, dan terakhir adalah menghancurkan pabrikannya mereka. Itu yang mereka bilang mereka untuk coba jawab. Itu satu. Kedua, kalau misalnya tadi ada angka-angka yang coba dibandingkan, walaupun bagi saya itu bisa potensi misleading gitu ya. Di atas kertas memang Amerika jauh unggul dibanding Iran. Bahkan beberapa kali misalnya pemimpin mereka, Presiden Trump, itu menyampaikan bahwa mereka telah berhasil 80%, 90% melumpuhkan Iran. Pertanyaannya kan sampai hari ini Iran masih tetap bisa melakukan serangan balasan ke titik-titik tertentu strategis. Bahkan terakhir pekan lalu misalnya mereka menyerang ke Arab Saudi, ada pesawat untuk yang sifatnya strategis untuk kemudian melakukan penyerangan gitu ya. Ini untuk pemantauan gitu. Itu hancur gitu ya. Belum lagi kemampuan mereka untuk bertahan gitu ya. Jadi ada banyak aset yang kemudian sudah mulai menurun kemampuan dari Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya atas kertas menang gitu. Apalagi kalau misalnya strategik ketika mereka ingin melakukan operasi darat, apa yang ingin menjadi target? Apakah ini ngomong tentang perebutan dari Selat Hormuz kah? Lalu misalnya untuk menguasai beberapa infrastruktur vital kah? Atau lalu misalnya mereka menguasai Kirk Island gitu. Mungkin kesuksesan itu ada gitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah mereka mampu kemudian untuk mempertahankan kesuksesan itu? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Kalau tadi angka yang disebutkan, kita juga bisa membanding-bandingkan dengan operasi yang pernah Amerika lakukan waktu Perang Vietnam. Luas Vietnam Selatan kala itu cuma 1/10 dari Iran yang ada saat ini. Berapa banyak pasukan yang terjunkan? Lebih dari 530.000. Berapa yang menjadi korban? Lebih dari 10%. Gitu ya. Dan perangnya berapa lama? 8 tahun. Jadi ketika mereka cuma ini hanya beberapa minggu, ya kita bisa lihat apakah mereka tetap kesuksesan untuk mendapatkan tadi titik service, mungkin saja bisa. Tapi bagaimana mempertahankannya itu adalah soal lain. Karena pertanyaannya, ketika kita bicara tadi, Anda membandingkan ini ada yang besar dan ada yang kecil. Perangnya kemudian tidak hanya sekedar suksesnya itu. Kesuksesan dari yang kecil, dalam hal ini Iran, itu adalah seberapa lama dia mampu bertahan melakukan penyerangan. Itu adalah salah satu bentuk kesuksesannya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah Amerika kemudian mampu untuk mempertahankan? Karena ini akan bicara tentang logistik. Pelurunya berapa banyak? Lalu kemudian dukungan medis, dukungan fuel, gitu, bangun basis dan lain-lain. Itu juga butuh pemikiran sendiri gitu. Jadi Vietnam saja yang 10%, kalau misal luas wilayahnya dari Iran itu 500.000, ini cuma 20.000, dan mereka mencoba mengklaim dalam beberapa minggu, saya sih nggak yakin kemudian mereka akan mudah gitu. Jadi bagi saya ini mungkin adalah cara Trump untuk menggertak, kemudian dia masih pusing bagaimana kemudian memaksa Iran untuk menyerah gitu ya. Dia terus memaksa Iran untuk menyerah sehingga mukanya bisa diselamatkan. Gitu ya.
arogannya Oke. bisa diselamatkan. Problemnya kan Iran sampai saat ini masih melakukan serangan, bahkan kemudian Houthi ikut melakukan serangan. Jadi pertanyaannya adalah bisa kita balik, apakah kemudian Amerika dan sekutunya kemudian sanggup untuk kemudian menghadapi beberapa medan laga sekaligus. Mereka menyerang ke Iran, iya, tapi kemudian ada beberapa titik yang melakukan serangan kepada Israel. Nah, Oke. serangan kepada beberapa negara, apakah mereka sanggup untuk melakukan itu? Gitu. Itu Oke. yang akan kemudian ketika kita lihat bahwa perang ini, kemudian kita tidak mudah untuk melihat bahwa ini adalah sukses atau tidak sukses. Bahkan cenderungnya adalah ini akan selalu bereskalasi dan menjadi sulit untuk kita menemukan titik reverse-nya, titik baliknya. Gitu. Oke. Itu Mbak Astrid. Oke, artinya probabilitas untuk kemenangan itu memang ada, tapi mempertahankannya ini yang jadi pertanyaan. Peluangnya seperti apa? Dan juga kalau dari sisi Amerika kan bisa disebut itu sebagai strategi jitu untuk menggertak Iran. Iran sendiri juga percaya diri ini menantang balik bahkan ancaman invasi darat Amerika Serikat. Lantas apa yang Iran punya? Modal apa yang Iran punya, Pak Anton? Bagi saya, Iran sampai saat ini dia masih tetap bisa melakukan serangan, itu adalah modalnya satu. Kedua, walaupun ada beberapa banyak, ada kapal, ada pesawat yang sudah mulai hancur, tapi sampai sekarang baik itu roket, baik itu kemudian drone tetap bisa melakukan serangan. Belum lagi kita bicara tentang ranjau di laut, gitu ya. Lalu belum lagi kita bicara drone itu kan tidak hanya yang ada di atas permukaan di udara, tapi juga ada permukaan laut, ada yang di bawah laut, gitu ya. Ada banyak yang kemudian Iran masih bisa lakukan. Belum lagi tadi dia dengan bantuan proksinya, ada dari Houthi, ada dari Hezbollah gitu ya. Jadi bagi saya sih tadi ketika kita bicara tentang perang asimetris itu tidak lagi kita lawan satu, enggak. Ini ngomong tentang kemenangannya lah, seberapa lama yang kecil ini mampu bertahan dan melakukan serangan. Jadi kalau misalnya dia bisa, kita lihat tadi perang Vietnam itu 8 tahun gitu. Itu yang luas. Dan ketika Amerika bilang bahwa Amerika pernah sukses di Irak, walaupun di Irak Iran gitu ya, lalu kemudian mereka pernah melakukan invasi 2003 misalnya, ya silakan coba saja karena medan pertempuran di di Iran daratan itu sangat jauh berbeda. Hmm. Bagi saya, kalau misalnya ngomong probabilitas tadi, titik-titik strategis ya mungkin dicapai, mungkin, likely iya, tapi seberapa lama dia mampu bertahan? Hmm. Apa ya kemudian nanti malah kemudian ya korbannya akan jauh jatuh lebih banyak dan banyak tempat, dan ketika kemudian ada tekanan ekonomi global gitu ya, yang terus meningkat, apakah iya itu salah satu bentuk kemenangan dari Amerika Serikat? Toh Iran selama ini dengan sanksi dan lain-lain dia mampu bertahan. Iran itu untuk membangun kekuatannya, dia membangun kemampuan drone dan lain-lain itu kan puluhan tahun, 20-30 tahun dia mengembangkan itu. Itu di bawah sanksi, dia masih bisa mampu. Jadi kalau misalnya dikucilkan bagi Iran adalah biasa. Gitu. Jadi kemampuan dia untuk melakukan resiliensi adalah biasa. Mereka sudah biasa untuk melakukan itu. Oke. Makanya kan kalau misalnya ada banyak meme, silakan datang ke kami, silakan datang kami akan menyambutnya gitu. Jangan ada banyak meme-nya, lalu ada video game-nya dan lain-lain. Itu adalah bagian dari perang operasi. Tapi bagi saya kemudian saya sih sanksi bahwa perang ini kemudian Amerika bisa sukses. Mereka bilang ini adalah hanya beberapa minggu selesai, saya sanksi. Kenapa? Karena sejauh ini udah lebih dari 5 minggu misalnya, Oke. perangnya tetap berjalan. Oke, Iran Pak. masih Oke, Pak Anton, katakanlah jika invasi darat dari Amerika Serikat ini betul terjadi di Iran. Lalu bagaimana peta konflik di Timur Tengah? Adakah potensi negara teluk ini akan bereaksi dan juga potensi perang regional ini makin terbuka lebar? Kalau misalnya, jadi kalau misalnya mereka ingin melakukan perang regional itu tentu dari awal. Kenapa dari awal saya bilang? Karena kan Iran juga menyerang beberapa titik di negara-negara teluk. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan piagam PBB itu kan justify untuk mereka, ini adalah negara saya diserang walaupun itu adalah instalasi yang digunakan oleh Amerika Serikat, tapi mereka sebenarnya berhak untuk melakukan serangan balik. Gitu. Tapi kan kenyataannya sampai hari ini mereka tidak ada yang berani untuk melakukan itu. Uni Emirat Arab itu dibombardir berapa kali? Qatar dibombardir berapa kali? Arab Saudi dibombardir berapa kali? Tapi apakah mereka kemudian serang balik? Kan enggak. Gitu ya. Jadi bagi saya sih ya bahwa ketegangan regional dan mereka sungguh jelas berhitung, apalagi kemudian Houthi kalau dia kemudian bisa menutup selat yang ada di Laut Merah, tentu itu akan menambah tekanan di negara-negara teluk. Gitu. Jadi tentu saja saya pikir negara-negara teluk itu berpikir beribu kali untuk mereka ikut terjun, bahwa mereka
membolehkan fasilitas yang ada di mereka untuk digunakan Amerika Serikat, iya. Walaupun dalam beberapa waktu lalu Menlu Rusia, Lavrov sudah bilang bahwa ini ada negara-negara Teluk sudah mulai berpikir untuk tidak mengizinkan fasilitas militer yang di tempat mereka untuk digunakan Amerika Serikat. Kalau itu terjadi, maka Baik. tentu saja Amerika Serikat akan bingung untuk kemudian melakukan serangan darat, menjalankan operasi darat. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang pendaratan, pasukan, itu kan butuh bantuan, butuh dukungan, butuh logistik dan lain-lain. Ini dari mana? Kenapa? Oke. Ketika misalnya markas di Diego Garcia misalnya yang jaraknya 4.000 itu milik Inggris digunakan Amerika Serikat, Iran kemudian mencoba untuk menyerang ke sana. Artinya apa? Iran ini juga lagi nggak main-main untuk melakukan itu. Iran juga masih banyak stoknya. Kalau misalnya negara tutup kayak ini kan kita cuma meraba-raba. Oh mungkin dia stoknya segini, berapa ribu. Tapi jangan Baik, baik.